Hi, welcome and welcome back to my channel. Hai, balik lagi bersama aku Delu di sini. Hai teman-teman yang baru bergabung. Perkenalin, nama aku Delvi atau kalian boleh panggil dengan nama Delulu yang udah sering bolak-balik. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan rezeki lancar jaya. Oke, hai teman-teman, apa kabar semuanya? Sekarang udah masuk di tanggal 2 Maret dan kayak yang aku bilang, kemarin aku sempat ngerasa waktu tuh lama banget gitu kayaknya berjalan, tapi setelah masuk dari pertengahan Februari sampai ke akhir Februari tuh rasanya kayak langsung ces gitu, langsung cepet banget, udah langsung ke Maret gitu ya rasanya. Tapi kayak sebelum-sebelumnya aku merasa lambat gitu, ya kayak gitulah. Yang penting sih sebenarnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya, mengerjakan dan melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan semaksimal mungkin dan enjoy, this life gitu ya. Ya gitulah. Oke, so, hari ini kita udah masuk ke budgeting dan cash stuffing Maret. Sebenarnya seperti biasa ya, aku belum gajian, tapi gajiannya itu di tanggal besok, biasanya sih di Senin awal, eee, Senin pertama di awal bulan. Biasanya aku gajiannya seperti itu, oke. Jadi untuk kali ini aku sepertinya mau review di Februari dulu. Kali ini budget aku lumayan banyak yang bersisa. Ya sebenarnya sih kalau budget bersisa itu kayak jadi bonus. Yang penting itu nggak minus. Kalau pas juga oke, nggak ada salahnya. Cuma kalau lebih itu lebih bagus lagi. Jadi di hari ini aku banyak bakalan masukin ke challenge karena biasanya kalau untuk gajian ke challenge tuh kayak cuma beberapa puluh ribu, tapi kali ini udah 200-an lah ada gitu ya. Oke, untuk jajan minggu kedua masih sisa 25.000. Nggak tahu kenapa nih kemarin aku kayak emang nggak ada jajan, jadi kayak banyak banget sisanya gitu ya. Di minggu keempat juga sisa 25.000, terus aku lihat miscellaneous dulu deh. Miscellaneous ini ada sisa 62.000. Banyak ya. Dan untuk weekend ini sebenarnya ini amplop-nya aja. Jadi ini isinya uang kas kita di kantor aku ya. Jadi aku yang megang. Jadi aku letakin di situ aja uang kasnya. Bensin seperti biasa sisa 3.000 dan aku nggak ganggu, aku biarin di situ. Tadi udah 112 nih. Terus untuk eating out di sini ada 50, 60, 7, 65, 70, 74. Benar nggak ya? Ada 74.000. Nah, tapi masih ada sisanya lagi di dompet aku. Tunggu, aku mau lihat dulu video aku terrecord enggak. Nanti enggak terrecord lagi, aku pusing lihatnya. Kita geser aja ya. Oke, kita lanjut. Di sini masih ada sisa 60 dan ada uang koin 4.000. Jadi ini kita bakalan masukin ke coin jar. Jadi total ada 250.000, benar nggak? Iya. Ada 250.000 dari budget Februari yang berlebih. Jadi nanti kita masukin ke challenge dan sebenarnya nggak semua ke challenge, tapi nanti 50.000 bakalan masuk ke AIN karena kan harusnya memang di AIN itu dari miscellaneous, kalau sisa aku masukin ke AIN gitu ya. Sebenarnya tunggu sebentar, sepertinya ada yang salah. Aku bakalan lihat contekan dulu.
Jadi ini budget sheet yang aku pakai. Aku udah buat linknya di bawah di description box. Teman-teman bisa lihat aku beli ini dari Etsy shop, dari Simple Budget. Tapi banyak rumus yang atau kolom lah ya, kolom rumus yang aku ubah sedemikian rupa supaya sesuai dengan budget aku, kira-kira kayak gitu ya. Untuk di oke, nanti kita lihat aja. Selanjutnya kita bakalan cash stuffing sekitar 4 jutaan kali ini. Oh, buat teman-teman yang masih baru, yang belum tahu budget aku tuh kemana aja sih sebenarnya. Jadi uang yang bakalan aku cash stuffing ini udah potong untuk kebutuhan aku, untuk listrik, untuk belanja. Belanja ini aku kasih ke mama gitu, untuk dikelola. Jadi kayak aku ngasih uang groceries gitulah ya buat mama. Terus asuransi, untuk sedekah juga udah dipotong. Terus biasanya untuk pulsa juga. Terus biasanya aku untuk groceries aku sendiri. Jadi kalau groceries aku itu kayak sabun, sampo dan lain-lain itu yang pribadi aku. Ini biasanya udah aku langsung masukin ke ShopeePay atau ke Cbank. Aku pakai Cbank. Jadi aku nggak cash kan lagi. Dulu-dulu tuh aku cash, makanya ada amplop groceries di sini, di binder yang ini. Tapi sekarang udah nggak, aku online kan semua. Karena aku lebih sering belanja online juga untuk sabun-sabun gitu. Sabun, pembalut gitulah ya. Jadi ya aku udah pakai online dan jarang banget ke swalayan di sini karena kadang juga males gitu ya. Oke, so untuk kali ini kita budgetin sekitar 4.178.000 yang bakalan kita cash stuffing. Kita langsung ambil uangnya. Dan seperti biasa ya, tidak semua memakai uang cash. Aku pakai slip money. Karena ya aku nggak mau terlalu banyak uang cash yang ada di rumah. Kira-kira kayak gitu. Terus kalau misalnya ada lagi yang nanya, Kak Del, ke uangnya bisa baru-baru semua? Iya, karena aku tukerin ke kakak aku. Kakak aku itu kerja di bidang pelayaran, jadi setiap hari mereka pasti ada eh, setor keluar gitulah, uangnya berjalan terus ke bank. Jadi kakak aku kadang dapat di perusahaannya dapat uang yang memang emisi baru. Jadi biasanya kakak aku langsung sisihkan dan tanya ke aku mau apa enggak. Jadi kadang-kadang aku sisihin gitu, satu blok misalnya aku ngambil, kadang kita berbagi, kadang kasih ke mama aku dan macam-macam. Jadi makanya aku punya uang yang baru semua dan aku memang tipenya nggak suka uang yang lecek sampai sekarang, dari dulu sih sampai sekarang gitu ya. Oke, so ini uh, slip money uh, original by Daily Stay Budgeting. Aku buat sendiri khusus untuk diri aku untuk budget ini ya. Sebenarnya aku ada jual di Shopee sih, cuma kayak aku bukan nggak mau jual kadang sebenarnya, cuma kasihin teman-teman ongkos karena aku di kota kecil jauh dan ya ongkos dari sini lumayan. Cuma kalau kadang aku belanja di Shopee, karena dari luar Pulau Jawa, malah kadang ongkosnya lebih murah gitu ke aku. Tapi kalau aku keluar biasa lebih mahal. Kira-kira kayak gitu. So kita langsung hitung aja duitnya, nanti bacot terus durasi. Oke. Okay. Oh, tadi aku bilang sebenarnya aku kan belum gajian. Gajiannya itu biasa besok. Nah, jadi uangnya dari mana Kak Del untuk budgeting? Aku punya namanya months ahead. Months ahead aku itu udah fully funded. Aku udah pernah jelasin di video-video sebelumnya, tapi ini aku jelasin lagi. Jadi aku pakai months ahead ini, di mana aku bisa budgeting ini pakai months ahead. Jadi aku tidak terganggu budgetingnya. Nanti kalau udah gajian, aku bakalan masukin gaji. Aku balik ke months ahead itu. Jadi kayak perputarannya lewat months ahead gitu ya. Aku budgeting ini cukup nggak? Cukup karena aku punya income. Aku nggak hanya punya income dari gaji, tapi aku ada satu lagi. Dan ini cairnya per 3 bulan. Jadi aku bagi yang satu ini per 3 bulan, kira-kira kayak gitu ya. Oke, so kita hitung aja langsung, ada 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta,
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2.050.000 di ini apa sih namanya? Slip money. Kok tiba-tiba aku nge-lag gitu ya? Aduh, kegeser. Oke, terus di uang seratusan ada 100, 200, 300, 400, 500. 50, 605, tunggu, 50, 150, 250, 350, 450, wait, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 100, 200, 350, 1.350.000, terus ada 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 240, tambahin dulu deh, nanti aku lupa. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, tambah 38. Oke, pas, jadi ada 4.178.000 yang bakalan kita cash stuffing ke sinking funds dan ke challenge hari ini. Wait, sepertinya banyak banget. Kenapa agak banyak? Karena aku lupa bilang ini. Karena biasanya aku budgetkan ke listrik sekitar 550 atau sekitar 600 gitu. Tapi kali ini aku budgetkan ke listrik itu cuma 300.000 karena udah 2 bulan ini listrik kita itu disubsidi setengahnya dari pemerintah, cuma 2 bulan ini sih, dari Januari sampai Maret kemarin. Jadi pembayaran Januari sampai Februari maksud aku. Jadi pembayaran di Januari kemarin aku udah sempat budgetkan lebih, jadi uangnya masih banyak, tapi tetap aku budgetkan juga 300 karena ya mungkin nanti di kemudian hari, di masa depan, di bulan-bulan selanjutnya aku jadi lebih dikit budgetkan dan aku bisa buat uangnya aku alokasiin ke yang lain gitu ya. Oke, nggak usah banyak bacot lagi, kita mulai langsung ke binder bulanan aku. Jadi seperti biasa, Maret kali ini aku bagi ke dalam 5 minggu, jadi dapat masing-masing dapat 20.000 dan kita bakalan bagiin ke 5 minggu. Kayak gini. Wait. Aku salah. Kalau dia ke 5 minggu, berarti seperti ini. Jadi aku udah hitung dulu sebelumnya berapa aja nominal-nominalnya. Jadi biar nggak bingung. Terus ini gini. Ini supaya enak ya. Oke, so ada masing-masing 20.000 untuk minggu pertama sampai minggu kelima. Jadi ini jajan aku. Kenapa kok dikit banget bisa ya jajannya? Ya bisa karena ini kayak cuma jajan aku di tempat kerja. Kalau misalnya aku mau beli keripik atau beli gorengan, kira-kira kayak gitu. Jadi pakai uang ini dan aku juga punya eating out lagi. Jadi ya rasanya sih cukup-cukup aja gitu ya. Dan sejauh ini jarang sebenarnya aku melebihi budget, tapi kemarin sempat ada beberapa bulan, kayaknya hampir ke akhir-akhir tahun itu ya, sering berlebih, maksudnya budget aku tuh kurang gitu loh. Jadi kayak ya pengeluaran aku tuh lebih besar gitu loh. Jajan aku lebih besar daripada yang aku budgetkan gitu loh. Minus kita. Oke, lanjut ke eating out. Eating out dapat 600.000. Sejujurnya aku agak bingung ini aku bagi ke nominalnya gimana. Cuma kayaknya 100, 200, 300, 400.
500, 1, 2, 3, 4, 500, 540, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, salah. Kayaknya nggak gini. Sejujurnya aku agak lupa, tapi ya udahlah. Kita buat gini aja. Sebenarnya agak ribet saya karena ya memang supaya semua nominalnya ada gitu ya. Jadi ada 600.000 kita budgetkan ke eating out. Kita hitung dulu ada 100, 200, 300, 400, 500, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 97, 99, dan 600.000 ke eating out. Oke. Lanjut ke groceries, ini kayak yang aku bilang tadi, udah aku budgetkan 150 di Cbank. Lanjut bensin dapat 700.000. Kita pakai uang 50.000 semua, ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Kita hitung ulang, ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Jadi ini cukup sih bensinnya untuk 700.000 sejauh ini sih. Masih cukup karena aku nggak begitu banyak menggunakan mobil selain ke tempat kerja. Jadi ya mudah-mudahan bisalah bertahan deh ya. Terus miscellaneous dapat 100.000 seperti biasa. Oke, selesai dengan binder bulanan kita, dan ini tebal banget. Nih nggak bisa masuk lagi nih karena udah tebal. Oke lah, kita biarin kayak gitu. Terus lanjut. Ini udah durasi berapa sih? Oh my god, udah 17 menit saya. Oke, lanjut. Kita harus percepat nih ke binder sinking funds. Pajak mobil dapat 150.000. Ini dia. Tunggu, aku harusnya ke emergency dulu, tapi nggak apa-apa deh. Pajak mobil dapat 150, so udah ada 1.500.650.000 di pajak mobil. Aku pakai slip money kalau di binder yang ini karena kebanyakan sinking funds aku ini jangka panjang dan biasanya nggak banyak nggak cepat keluar gitu ya. Jadi aku simpan di bank aja. Terus untuk pajak motor dapat 50.000, so ada 150.000. Lanjut ke Carnage dapat 150.000 juga. Ini nanti mungkin bulan 4 baru aku gunakan. Karena di situ emang jadwal aku servis dari yang sebelumnya per 6 bulan gitu ya. Per 6 bulan nggak sih? Ya, kira-kira gitulah. Ini 500, so di Carnage ada 500, 600, 750 di maintain, dan di miscellaneous-nya ada 100.000, so ada 850.000 totalnya. Oke, kita lanjut dulu. Nih nggak dapat apa-apa, masih tetap 200.000. Imlek dapat 200.000. Dia, so di Imlek sekarang ada 100, 200, 300, dan 400. Oh ya, aku lupa ngurangin. Ini dapat 150, 50, terus 150 lagi. Blunits enggak, Imlek 200. Lanjut ke birthday, dapat 200.000 juga. So ada 700.000 di birthday, dan ini bisa aku udah bisa aku warnain sih kategori yang ini. Lanjut ke giving. Nah, giving ini kemarin udah kosong. Aku ngapain ya? Aku agak lupa ngapain, cuma aku lupa uang yang terakhir ini tuh apa, tapi aku ada catat di budget sheet aku, jadi ya kayak gitu, aku agak lupa sih.
Lanjut ke giving ini dapat 200.000 dan aku bakal masukin ke kategori Katina aja dulu. Oke, lanjut ke kategori Mama, dapat 100.000. Ini dia, so ada 150.000 di kategori Mama. Kita lanjut ke months ahead. Nah, ini dia yang aku bilang uangnya yang aku pakai. Jadi months ahead ini aku sekarang punya 5.050.000. Jadi dia udah ada di bank semua dan ini sebagiannya aku pakai untuk budgeting di bulan Maret sebelum aku gajian besok. Jadi kalau udah gajian aku bakalan masukin uangnya kembali ke kategori months ahead ini di bank gitu. Kita lanjut ke sinking funds personal aku. Ain dapet. Nah, ini yang aku bilang salah. Jadi harusnya N itu dapat plus 50.000 lagi dari sisa budget yang lalu. Jadi N sekarang punya 800.000. Oke, N dapat 225.000. 225.000. Kok agak berantakan saya ya. Oke, N dapat sekarang ada 500 dari bank, 600, 750, 70, 80, 90, 95 dan 800.000. Lanjut ke health, health dapat berapa ya? 200.000. Oh ya, dan kemarin aku lupa cerita nih. Kemarin harusnya kan aku operasi gigi bungsu yang aku ceritain di video sebelumnya. Tapi ternyata nggak bisa dilakukan operasi karena tensi aku tinggi. Jadi kan memang aku ada riwayat hipertensi sejak COVID kemarin. Akhir-akhir ini sebenarnya aku harusnya minum 2 obat, tapi kemarin aku coba lepas yang satu karena aku merasa itu udah normal tensi aku. Jadi aku lepas yang satu, ternyata dia naik lagi. Jadi sepertinya aku memang harus kombinasi 2 obat yang aku makan supaya normal. Jadi untuk 2 minggu ini aku pantau dulu, aku makan combine dulu obatnya. Nanti kita lihat kalau udah turun langsung eksekusi untuk bedah gigi bungsunya gitu. Jadi kemarin aku datang, aku nggak naik mobil, aku naik becak sama mama karena aku bilang nanti takutnya kalau pas pulang aku nggak bisa nyetir atau gimana, hoyong atau apa gitu kan. Jadi ya kita naik becak. Jadi sia-sia naik becaknya. Nggak sia-sia sih. Jadi aku bisa ngelihat dunia malam tanpa harus fokus ke jalan. Biasanya kayak aku nyetir kan, jadi harus fokus ke jalan. Jadi kemarin aku bisa lihat kiri kanan, lihat-lihat lihat-lihat dunia gitu ya. Oke, so ini hal dapat 200.000 dan mungkin juga dikasih waktu sama aku untuk ngumpulin hal dulu untuk biaya operasi karena emang mendadak banget sih operasi ini karena minggu lalu aku harusnya pasang behel cuma terdeteksi ternyata gigi bungsu aku udah tumbuh dan dia berlubang. Jadi lebih bagus dioperasi dulu daripada behel dulu gitu. Oke, so hal ada 500 ada di bank, 600, 700, 800, 950, 1 juta, 20, 40 dan 1.050.000 di hal. Mungkin aku harus nyiapin uang dulu 1 bulan ini gitu ya. Lanjut ke self care. Tunggu, aku belum kurangin nih. Self care dapat berapa ya? 50.000. Oke. Self care dapat 50.000, so udah ada 100, 250 di self care. Dalam waktu dekat sepertinya aku nggak ada hal yang aku butuhkan untuk beli skincare. What? Wait. Ini salah. Oke, ini di Delphi nggak apa-apa. Makanya aku merasa kok dikit banget ya ke self care gitu. Tapi kita terlangkah. Oke, ini dia self care. Self care dapat 117.000. Kok ya 117. Untung aku langsung sadar tadi masukinnya ke Delphi ya. Oke, terskip dia self care-nya. Oke, so self care sekarang punya 50.
Oke. Wait. 50, 150, 250, 300, 20, 30, 40, 45, 47, 49, dan 350.000. Jadi tadi terpotong omongan aku. Aku di self care nggak butuh skincare, cuma mungkin nanti sebelum di bulan 4, sebelum konser di bulan 5, aku mau warnain rambut, cat rambut lagi ke yang lain warnanya. Jadi mungkin butuh untuk itu ntar, tapi ya yang jelas aku tetap membangun self care sebaik mungkin lah sampai sekarang ya. Delvi tadi udah dapat 50.000, subscription dapat 53.000. Oke, so subscription sekarang ada 500 dong. Wah, mantap. 50, 70, 80, 90, 95, 97, 99, dan 100.000. Oh, dan aku belum kurangin seperti tadi ya. Ini tadi 50 udah belum? Aku udah nggak tahu sih sebenarnya berapa lagi, tapi ya begitulah dia. Adventure dapat 500.000 seperti biasa. So, di Adventure sekarang ada 10 juta, 11 juta, 12 juta, 500, 600, 700. Jadi ada 12 juta 700 di Adventure. Oh ya, aku kembalikan lagi Adventure ke sini. Jadi di binder ini cuma binder travel yang untuk ke konser Day6 ntar. Ke konser Day6, tunggu, ini buffer dan udah selesai dengan binder ini, dan aku bakalan tunjukin ke teman-teman. Jadi ini dia binder travel aku. Kemarin aku udah nunjukin nggak ya? Aku agak lupa, tapi aku tunjukin aja lagi. Jadi ini dia, aku udah beresin binder travel aku yang berantakan kemarin. Ini dia untuk Day6 concert. Ini kemarin tiket konsernya. Ini untuk flights, hotel, transport, ini food, spending, sama miscellaneous. Ini semuanya. Jadi ada total 10.800.000 kalau nggak salah. Sisanya yang akan aku pakai untuk Day6 konser nanti di bulan 5. Jadi aku belum beli tiket pesawat, tapi mungkin dalam waktu dekat ini dan dalam bulan ini mudah-mudahan. Oke. Aku lagi pantau sih, soalnya naik turun. Emang sih naiknya sedikit, turunnya juga sedikit, tapi ya kita harus lihat yang paling murah gitulah. Kapan gitu ya. Oke, kita lanjut ke, aku mau lihat video aku. Aku agak trauma, tiba-tiba kayak mati dia atau apa gitu. Aduh, ini terang sekali dia ya. Aku turunin dulu. Ini kayaknya karena cahaya aku tiba-tiba, cahaya masuk ke kamar gitu ya. Nyaman gini nggak? Oke, aku lanjut dulu. Wait, sepertinya aku terangin aja, tapi nanti aku edit. Bisa nggak ya? Bisa lah. Oke, lanjut ke emergency fund. Di emergency fund nggak dapat apa-apa. Oh ya, dan sebenarnya emergency fund aku itu udah nggak 20 juta lagi. Kenapa? Karena kemarin itu aku udah investasi ke emas. Kabar-kabarnya emas bakalan bisa tembus 5 juta di akhir tahun kemarin. Jadi saran aku buat teman-teman, kalau memang punya dana lebih, budget lebih, boleh banget nabung emas dari sekarang. Ya kayak kayak yang aku bilang, ini masalahnya beritanya nggak hanya dari internet, tapi ada juga yang kenalan aku yang emang berkecimpung di dunia peremasan ini. Dia juga udah bilang kayak gitu, akhir tahun kemungkinan bakalan tembus 5 juta, atau mungkin bisa lebih cepat waktunya daripada akhir tahun, itu bisa tembus 5 juta per satu emas gitu harganya ya. Kalau per satu emas itu sama dengan 2,5 gram, ya berarti 1 gram itu berapa tuh? 2 juta ya? Iya, 1 gram itu tembus 2 juta berarti. Itu. Oke, so cuma aku belum memperbaiki emergency fund aku. Nanti aja, karena mungkin aku bakalan investasikan ini semuanya ke emas.
Dan aku bakalan ngumpulin emergency fund lagi. Tapi aku udah punya challenge yang untuk emergency fund, jadi mungkin itu aja yang aku berdayakan nanti untuk emergency fund aku. Karena sesungguhnya aku udah punya emergency fund, cuma mungkin bentuknya aja yang berbeda. Jadi selama ini aku merasa aku butuh dalam bentuk cash, jadi aku buat di cash. Tapi kemarin-kemarin karena udah mendengar emas bakalan naik, jadi aku buat cash aku ke emas gitu. Untuk house deposit dapat berapa ya? 300.000. Tunggu aku cek dulu. Iya, dapat 300.000. 100, 200, 300. So, di house deposit ada 1 juta. Salah dong, 10 juta, 11 juta, 100, 200, 300. Nah, kalau untuk house deposit ini, ada sebagian aku mainin di reksadana dan ada juga di saham. Jadi saham lagi anjlok-anjloknya akhir-akhir ini, aku belum pantau sih selama 2 hari belakangan. Nggak tahu gimana, cuma ya karena yang aku pakai memang uang dingin, jadi aku nggak buru-buru, nggak merasa rugi dan semacamnya. Kita tunggu aja sampai nanti di akhir aku memang butuh, aku harus jual, ya kita jual, tapi ya kalau bisa jangan rugi gitu. Jadi selalu aku bilang dari awal itu kalau main saham dan lain-lainnya harus uang dingin, jangan pakai uang panas. Karena kita nggak tahu hidup gimana. Jadi kalau kita nggak punya pegangan, jangan coba-coba pakai uang panas yang seharusnya kita pakai misalnya untuk bayar cicilan rumah nih misalnya. Kita pakai, kita investasiin itu, wah jangan, itu bahaya banget sih. Nggak bisa kayak gitu. Oke, untuk retirement dapat 200.000. So di retirement sekarang ada 500, salah, 5 juta, 6 juta, 100, 250, 300, ada 6 juta 300. Sama kayak retirement juga, aku masukin ada yang di saham, ada di reksadana, dan sebenarnya ada yang sedikit dia sebagian ke uang cash. Itu aku tabung, aku kunci tabungannya di Bank Jago. Jadi nanti di akhir bulan, per bulan gitu, aku dapat interest money atau bunganya sekian persen gitu. Itu kalau di Bank Jago. Oke, ini aku udah nggak tahu berapa sih, tapi langsung kita hitung uang cashnya aja untuk challenge. Ada 50, 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 200, 10, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29. So, berapa tuh? 200, 100, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 9 ya. Oke. Ada 229.000 yang kita budgetkan. Yang kita gunakan untuk challenge. Oke, aku lihat dulu. Kita bakalan kemana ya? Oh, aku mau menyelesaikan ini duluan karena kalau ini selesai, aku mau buat sesuatu yang menarik. Nanti aku akan cast stuffing dia dengan cara yang menarik. Jadi aku nggak sabar mau nunjukin itu ke teman-teman. Jadi aku mau menyelesaikan ini secepat mungkin. Kita bakalan roll dadu, roll dice-nya, kayak yang aku bilang, ini dadunya aku beli, dan teman-teman boleh lihat ada linknya di description box. Jadi ini 10 sampai 90.000, aku roll 3 kali, dan kita lihat kita bakal masukin ke sini berapa. 70, wow, 70, 60, udah 130. Wow, ini kalau 90 udah habis deh ya. 130, 180. Berarti ada 180.000. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita hitung ulang. Ada 50, 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 180.000. Kali ini kita masukin ke sini. Dan sisanya ada 49.000.
Aku bakalan markerkan dulu, nanti aku lupa. Ini 25, 25, 50, 20, 70, 90, 100, terus 130, 40, 50, 60, 70, 80. Pas nggak ini ya? Oke. Oke, mudah-mudahan pas. Nanti aku bakalan lihat lagi, harusnya sih ini pas. Dan tinggal satu page lagi sama ini sedikit, dan kita bakalan selesai dengan challenge ini dan akan aku kasih lihat ke teman-teman. Serunya aku mengcasting si challenge itu. Terus selanjutnya mungkin aku bakalan ke challenge scratch and save. Ada 49.000 lagi ya. Ini 25, 30, 32. Nggak cukup untuk ini. Dan aku bakalan ke kalender savings aja kalau gitu. Aku masukin ke Maret. Maret ini ada 30 dan 19.000. Oke, bisa. Kita ke, aku pakai warna apa ya ini? Udah nggak ingat sih. Kayaknya ini. Kita coret 30 sama 19.000. Jadi 49.000 semuanya kita masukin ke sini aja. Oh, ini jadi tebel banget. Mungkin nanti aku bakalan tukerin di off cam aja ya. Tebel banget dia. Oke. So, selesai dengan budgeting kita untuk Maret. 4.178.000. Udah goodbye, udah selesai. Udah kita masukin ke sinking funds dan lainnya. So, nggak capek-capeknya aku bilang, aku buat konten ini, aku jadi konten kreator. Tujuan utama aku adalah untuk membagi ke teman-teman, untuk mengajak teman-teman budgeting, karena aku udah merasakan manfaat yang sangat-sangat luar biasa dari budgeting ini. Dari yang aku terpuruk di jurang, tabungan juga kemarin habis karena ditipu teman. Sampai sekarang aku bisa travel dan bisa nabung, punya emergency fund juga. Aku udah ngelakuin dari 2021, di mana kejatuhan aku itu di 2022 itu titik terendah dalam hidup aku sih, sepertinya itu 2020 itu. Dari 2021 awal aku mulai budgeting, mulai dari yang cuma gaji 2 juta, mulai dari yang sebelum gajian juga aku mengandalkan uang jajan dari orang tua. Dari 2021 sekarang 2025, berarti udah 4 tahun aku ngelakuin budgeting ini, dan selama 4 tahun ini luar biasa manfaat yang aku rasain dari budgeting ini. Jadi aku juga pengen teman-teman seperti aku bisa merasakan manfaat dari budgeting. Nggak perlu gaji yang banyak, gaji 1 juta pun kalau kita bisa ngatur, kita budgetkan itu, kita bakal ngerasain manfaatnya yang luar biasa, aku yakin itu. So, video kali ini kayak gitu, semoga tetap menginspirasi teman-teman. Do whatever you want, this is your money, this is your budgeting. Dan yang kalau mau sharing-sharing dan segala macam, saya mau nanya-nanya ke aku, boleh banget ke Instagram @delulustay. Delulustay atau Delulustay budgeting, aku agak lupa, tapi kayaknya Delulustay. Teman-teman boleh reach out aku di Instagram, dan mudah-mudahan aku balas secepat mungkin. Oke, so video kali ini kayak gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day dan happy weekend. Bye-bye.